Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, selamat rahayu dari saya, Wong Edan Bagu, untuk panjenengan semua, para kadang kinasihku dan para sedulur sekalian, tanpa terkecuali dimanapun panjenengan berada. Di Gubuk Jenggala Manik, Dusun Ledok Kulon, RT 04 RW 01, Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Video saya kali ini saya beri judul Jumbuhing Kawula Gusti atau Loro-loroning Atunggil atau kunci, yang berarti kumpul nunggal suci. Semoga dengan video ini kita semakin bisa menyadari, semakin bisa mempraktekkan laku murni menuju suci kita dengan sempurna. Para kadang dan para sedulur kinasihku sekalian, bagi saya Wong Edan Bagu, Tuhan itu adalah Dat Maha Suci, Ruh Maulana, Ruh terbesar, termulia, tertinggi, tersuci, termaha, dan tanpa kekurangan apapun, serta yang menjadi asal-usul permulaan dari semua kejadian. Itulah yang disebut Gusti atau Allah, atau Yang Widi, atau Tuhan, atau Ingsun, atau Yahweh, atau Good, dan lain-lain, menjelma menjadi wujud manusia, hewan, tumbuhan, bumi, langit, samudra, dan lain-lain. Sebab karena itu Tuhan atau Yang Widi atau Gusti atau Allah atau Allah dan lain-lain itu dikatakan ada di mana-mana. Namun tidak di langit, tidak di bumi, tidak di samudra, tidak pula di utara atau selatan, dan lain-lain. Manusia tidak akan bisa menemukan Tuhan walaupun keliling dunia, sekalipun Tuhan itu ada di mana-mana. Karena Dat Maha Suci atau Ruh Maulana ada di dalam diri manusia. Karena ruh manusia sebagai penjelmaan Ruh Maulana atau Dat Maha Suci. Sebagaimana dirinya yang sama-sama menggunakan hidup ini dengan indera, sedangkan jasad yang akan kembali kepada asalnya yaitu tanah menjadi busuk, kotor, dan hancur. Jika manusia itu mati, ruhnya akan kembali bersatu dengan asalnya, yaitu Ruh Maulana atau Dat Maha Suci, yang bebas dari segala penderitaan karena tanpa adanya wujud yang terbuat dari tanah. Sifat-sifat ruh, hakikat sifat-sifat ruh yang paling utama adalah Ruh Suci yang berasal dari Dat Maha Suci, yang tidak berubah,
tidak berawal, tidak berakhir, tidak bermula. Ruh suci tidak lupa, tidak tidur, tidak lelaki, tidak wanita, dan tidak terikat dengan rangsangan indera yang meliputi jasad manusia. Dan saya, wong edan baku, menyebutnya sebagai hidup, yang menghidupi jasad dan menjadikan jasad ini bisa itu dan ini serta lain-lainnya. Aku adalah Tuhan. Tuhan adalah aku. Lihatlah. Tuhan ada di dalam diriku. Aku ada di dalam diri Tuhan. Lihatlah. Lihatlah juga ke dalam dirimu. Engkau akan menyaksikan hal yang sama seperti yang aku saksikan. Jangan salah menilai dan memandang kata-kata saya tadi. Karena saya tidak bermaksud sedang mengaku Tuhan, melainkan tentang kesadaran murni atau wahyu pancalaku yang tetap teguh kuat saya jalankan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Hakikatnya semua makhluk itu bersatu dengan roh Tuhan. Kalau tidak, mana mungkin bisa hidup? Memang ada sesuatu yang bisa hidup tanpa roh Tuhan. Ada persamaan antara ruh makhluk dengan ruh Tuhan atau dat. Keduanya bersatu di dalam setiap diri makhluknya. Persatuan antara ruh Tuhan dengan ruh makhluk inilah yang sering saya jelaskan sebagai kunci, yang artinya kumpul nunggal suci. Persatuan antara ruh Tuhan dengan ruh makhluk yang sering saya jelaskan sebagai kunci atau kumpul nunggal suci ini terbatas pada persatuan makhluk itu sendiri dengan Tuhannya. Maksudnya, seberapa kesadaran manusia itu bisa menyadari akan Tuhannya. Karena persatuannya merupakan persatuan dat sifat. Ruh suci bersatu dengan dat maha suci dalam gelombang energi dan frekuensi yang sama. Jikalau sir kesadarannya tidak murni, tidak akan bisa menyadarinya. Dikarenakan suci adanya, sehingga tidak bisa dicampuri atau dijangkau dengan apapun kecuali dengan murni atau suci itu sendiri. Inilah yang disebut kunci atau kemanunggalan atau jumbuhing kawula Gusti, yaitu bersatunya dua menjadi satu atau dwi tunggal atau loro-loroning atunggil. Diumpamakan wiji wonten saklebeting wit, biji ada di dalam pohon. Yang disebut jiwa itu adalah kemanunggalan atau penyatuan empat anasir dengan hidup, atau roh suci atau roh kudus. Dan penyatuan empat anasir dengan hidup yang disebut jiwa ini merupakan suara hati nurani manusia, yang juga merupakan ungkapan dari dat maha suci. Sebab itu saya katakan hati nurani harus ditaati dan dituruti perintahnya. Karena jiwa merupakan kehendak Tuhan, juga merupakan penjelmaan dari dat maha suci yang lebih dikenal sebagai sejatinya aku atau aku yang sejati. Sebab karena itu raga disebut sebagai wajah Tuhan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Yang artinya kemanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Jiwa ini mempunyai dat sifat Tuhan, yakni kekal,
Sesudah manusia raganya mati, maka lepaslah jiwa dari belenggu raganya. Sedangkan yang disebut akal, angen-angen, budi dan pakarti adalah sifat dari 4 anasir yang belum manunggal, yang belum menyatu. Lah, inilah yang dinamai sebagai sukma. Kebenarannya tidak sepenuhnya dapat dipercaya karena selalu berubah-ubah. Mungkin pengetahuan pribadi saya ini berbeda dengan kebanyakan pengetahuan di luar sana yang mengacu pada ajaran Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Karena ajaran Syekh Siti Jenar itu menggunakan sistem keilmuan, sedangkan saya menggunakan sistem kesadaran, yaitu wahyu pancagaib yang saya jalankan atau saya praktekkan dengan menggunakan wahyu pancalaku, sehingganya lebih jelas dan lebih detail serta mudah dicerna. Itu sebabnya menjadi ada garis demarkasi antara pemahaman ilmu dan pemahaman kesadaran yang menjadi pemisah antara hakikat jiwa dan sukma. Dan hal ini sebenarnya bukan untuk diperdebatkan. Namun jika ada yang mau mendebat, sebelum mendebat perbedaan ini, saya beri sedikit penjelasan terkait ini sebagai bahan perenungan. Menurut saya Wong Edan Bagu, hasil dari praktek di TKP, perbedaan antara jiwa dan sukma adalah di sini. Jiwa terletak di luar nafsu, sedangkan sukma letaknya berada di dalam nafsu. Lebih jelasnya, sukma itu 4 anasir yang belum manunggal, yang belum menyatu dengan hidup, karena ada di dalam nafsu. Jadi dikuasai oleh nafsu. Sedangkan jiwa itu 4 anasir yang sudah manunggal, yang sudah menyatu dengan hidup. Jadi nafsunya ada di luar karena posisinya tergantikan oleh hidup. Sebab itu sukma diumpamakan seperti katak berselimut lubang. Kodok kinemulan ing leng. Atau wit jroning wiji. Pohon ada di dalam biji. Sedangkan jiwa diumpamakan seperti katak menyelimuti lubang, kodok angemuli ing leng atau wiji jroning wit. Biji ada di dalam pohon. Paham kan kemana arah penjelasan dari saya Wong Edan Bagu tadi? Pengalaman menyadarkan saya bahwasanya pengetahuan itu datang secara bersamaan dengan munculnya kesadaran subjek terhadap objek. Maka pengetahuan mengenai kebenaran Tuhan akan diperoleh setiap seseorang bersamaan dengan penyadaran diri dari orang itu sendiri. Istilahnya sepiro lakumu ya semono olehmu, seberapa spiritualmu ya segitu hasilnya. Saran dari saya Wong Edan Bagu, jika ingin mengetahui Tuhanmu, ketahuilah terlebih dahulu dirimu sendiri. Sebab karena Tuhan berfirman tentang hal itu, barang siapa yang ingin mengenalku, maka kenalilah dirimu sendiri. Barang siapa mengenal nafs atau dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh. Begitulah Tuhan berfirman. Kemampuan intuitif ini sebenarnya sudah ada sejak awal kita diciptakan dan akan muncul bersamaan dengan aktifnya kesadaran dalam diri seseorang. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, sadarilah bahwa kehidupan di dunia ini sesungguhnya adalah mati. Mengapa saya katakan demikian? Dan tenang.
Sebab karena di kehidupan di dunia inilah ada surga dan neraka yang tidak bisa ditolak oleh makhluk apapun dan manusia manapun. Manusia yang mendapatkan surga adalah mereka yang mendapatkan rasa tentram, kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, dan kenyamanan, serta lain-lainnya. Jika seorang manusia kehidupannya mulia, sehat, cukup pangan, cukup sandang, papan, maka ia berada dalam surga. Sebaliknya, mereka yang perasaannya bingung, kalut, muak, takut, risih, sakit, menderita, itulah neraka. Jika seorang manusia kehidupannya melarat, miskin, tertekan, terhimpit, penyakitan lagi, kekurangan pangan, sandang, papan, maka ia berada di dalam neraka. Akan tetapi kesenangan atau surga, penderitaan atau neraka di dunia ini bersifat sementara saja atau sekejap saja, karena betapapun juga manusia dan semua sarana kehidupannya pasti akan menemui kehancuran. Karena kehidupan di dunia ini adalah kematian, berarti semuanya itu adalah mayat. Buktinya tidak bisa menyadari dan tidak bisa merasakan hidupnya yang seumur hidupnya menjadikan dia bisa itu dan ini serta bla 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 lainnya. Manusia itu sesungguhnya mayat yang gentayangan untuk mencari pangan, pakaian, dan papan serta mengejar kekayaan yang dapat menyenangkan jasmaninya. Manusia bergembira atas apa yang ia raih, yang memuaskan dan menyenangkan jasmaninya. Mereka tidak sadar bahwa semua dan segala kesenangan yang dicari atau yang dimilikinya itu akan binasa pada akhirnya. Mereka begitu angkuh dan sombong serta bangga atas kepemilikannya, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya adalah bangkai atau mayat. Manusia justru merasa dirinya mulia dan bahagia karena manusia tidak menyadari bahwa harta bendanya merupakan penggoda manusia yang menyebabkan keterikatannya pada dunia ini. Jika manusia tidak menyadari itu semua, hidup yang sesungguhnya adalah mewah dan luar biasa ini berubah menjadi derita. Sungguh mengerikan. Ingat itu. Hidup di dunia ini adalah mati, tempatnya surga dan neraka, baik dan buruk, sakit dan sehat, mujur dan celaka, bahagia dan tentram. Semuanya bercampur aduk menjadi satu. Dengan adanya ikatan peraturan-peraturan itu, maka manusia menjadi terbebani, terbelenggu sejak lahir hingga matinya. Laku murni menuju suci dengan mempraktekkan atau mengibadahkan atau menjalankan wahyu pancagaib menggunakan kesadaran wahyu pancalaku adalah upaya atau usaha terdekat, tercepat bagi seluruh makhluk untuk hidup yang abadi dan agar supaya tahan mengalami dan menjalani kehidupan di dunia ini apapun prosesnya hingga sampai pada titik sempurna atau moksa, yakni curigo manjing warongko, warongko manjing curigo. Dan tenang. Hidup di dunia ini mati. Karena mati itu hidup. Hidup yang sesungguhnya adalah ketika manusia bebas atau terbebas dari segala beban dan derita. Sebab hidup sesudah kematian inilah hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya dan abadi. Sebab karena itu dengan laku murni menuju suci, yaitu
Wahyu pancagaib yang dijalankan atau dipraktekkan atau diibadahkan dengan menggunakan kesadaran wahyu pancalaku, jangan ragu. Anda panjenengan jangan ragu, apalagi takut menghadapi dogma-dogma tentang neraka, serta mengalami bujuk rayu tentang surga. Saya berani jamin, pasti bisa terbebas dari belenggu raga, akal, angan-angan, budi, pakarti pada jiwa. Sebab karena dogma-dogma surga neraka inilah manusia menjadi terkungkung rutinitas, lalu lupa diri dan gagal paham dalam upaya menemukan Tuhannya, agar supaya bisa innalillahi wa innalillahi rojiun, atau bali marang asal-usul sangkan paraning dumadi. Surga dan neraka adalah dalam kehidupan dunia ini, bukan merupakan balasan yang diberikan kepada manusia atas amal perbuatannya yang bakal diterima kelak sesudah mati di akhirat. Jadi sangat tidak tepat jikalau mengerjakan atau melakukan atau menjalankan ibadah dengan mengharap-harap surga dan terhindar dari neraka. Sangat tidak tepat. Berdoa minta apa? Minta rezeki. Tuhan tidak memberikan rezeki lantaran berdoa, kan? Surga dan neraka, susah dan senang, letaknya pada diri manusia masing-masing. Walaupun seseorang bergelimang harta, hidupnya belum tentu bahagia. Buktinya merasa selalu terancam oleh para pesaing bisnisnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun gelisah. Itulah neraka. Sebaliknya, seorang petani yang tinggal di lereng gunung terpencil, hasil bercocok tanam, cukup untuk makan sekeluarga, menempati rumah kecil yang tenang, tiap sore dapat duduk bersantai di halaman rumah sambil memandangi hamparan sawah hijau, hatinya sesejuk udara, tenang jiwanya. Itulah surga. Kehidupan di dunia ini telah memberikan manusia mana surga dan mana neraka. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, alam semesta ini adalah sebagai makrokosmos dan mikrokosmos. Sekurang-kurangnya, kedua hal ini merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan binasa, akan mengalami kerusakan, akan mengalami kehancuran, tidak kekal dan tidak abadi. Sedangkan manusia terdiri atas jiwa dan raga, yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan dat Maha Suci hidup yang lebih dikenal sebagai Tuhan. Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi panca indera sebagai organ tubuh seperti daging, otot, darah, dan tulang, dan lain-lain. Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman, barang baru yang suatu saat setelah manusia terlepas dari kematian di dunia ini akan kembali ke asalnya masing-masing. Aku bukanlah kehendak angan-angan, aku bukan ingatan, bukan pikiran atau niat, atau hawa nafsu pun bukan pula kekosongan atau kehampaan. Setelah laku murni menuju suci, penampilanku sekarang ini adalah sebagai wujud bentuk mayat baruku. Seandainya aku menjadi Gusti, tentu saja jasad ini menjadi busuk, hancur, bercampur debu. Nafasku terhembus di segala penjuru dunia. Tanah, api, air kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. Semua yang berasal dan milik Tuhan kembali kepada Tuhan, menjadi Tuhan lagi, sempurna, tan kenaning wah kingsir, abadi, mulih malang asal usul sangkan parang itu mati.
innalillahi wa inna lillahi rajiun. Selesai. Tamat. Edan tenang. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita sambung di lain waktu dan lain kesempatan tentang tema yang lainnya pula. Tentunya yang lebih jelas, lebih detail. Dan yang pasti akan saya uraikan dengan jujur, dengan apa adanya. Blak, kotak, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rahasia apapun. Saya Wong Edan Bagu mengucapkan salam rahayu dan terima kasih.